Oke. Halo teman-teman semuanya. Ini adalah video pertama di dalam kelas Medium, membership Medium yang langsung membahas materi. Ya, video sebelumnya adalah intro supaya tidak bercampur dengan materi, maka saya pisahkan video yang pertama supaya teman-teman memudahkan untuk belajar. Oke. Nah, sekarang langsung saja kita pergi ke present moment. Caranya adalah gampang, Anda tinggal menuju ke chapter 2, Anda klik present moment, dan maka Anda akan keluar langsung dibawa ke chapter 2 tanpa harus melihat di halaman berapa ya. Lalu kemudian tinggal dibesarkan seperti ini supaya bacanya jauh lebih enak ya. Present moment ya, seperti yang teman-teman ketahui, present moment adalah masa kini ya, saat ini ya, namanya present moment ya. Dalam bahasa Inggrisnya present itu artinya hadiah, momen itu adalah suatu momen, ya momen itu adalah suatu keadaan ya, suatu waktu ya. Jadi sebenarnya present moment itu seperti sebuah hadiah ya, seperti sebuah hadiah, terjemahan kasarnya seperti itu ya. Nah, seperti biasa kita akan menggunakan translate.google.com ya. Jadi misalkan ada kata yang misalkan saya tidak paham atau tidak mengerti, maka teman-teman juga bisa langsung masuk ke translate.google.com. Oke. Dan kemudian nanti kalau misalnya ada kata tidak mengerti atau kalimat tidak mengerti, tinggal di copy paste di sini dan akan keluar terjemahannya ya, sehingga ini mempermudah. Tidak ada semua orang yang sempurna ngerti segalanya, enggak. Sama juga dengan teman-teman, saya juga bahasa Inggris juga bukan bahasa ibu saya. Jadi bahasa Indonesia adalah bahasa ibu saya. Jadi kita semua sama-sama belajar bahasa asing. Oke? Mari kita mulai. If you want to experience, ya dia saya blok ya. Ya, kita lihat di sini. Kita baca satu paragraf aja. Langsung ya. Ya, oke, good. If you want to experience the supernatural in your own life by healing your body, creating new opportunities you could never be imagined before, and having transcendent mystical experience, you first need to master the concept of the present moment or the eternal now. Nah, jadi kalau Anda ingin merasakan satu pengalaman yang sifatnya supernatural itu berarti di luar naturalnya. Ya, misalkan dengan cara bisa pengalaman supernatural itu yang seperti apa? Misalkan seperti menyembuhkan tubuh Anda sendiri, lalu kemudian menciptakan peluang-peluang baru yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya, atau lebih tepatnya misalkan menciptakan sebuah miracle ya, mengundang miracle datang dalam hidup Anda. Lalu misalkan having transcendent itu mengalami satu lompatan yang wow gitu ya, yang nggak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Atau Anda mengalami satu hal yang sifatnya mystical. Mystical itu berarti beyond the mind. Beyond the mind itu artinya Anda itu di luar pikiran normal ya. Mungkin orang normal berpikir itu nggak mungkin, ternyata bisa menembus satu hal yang mungkin. Nah, kalau Anda ingin mengalami itu semuanya, maka Anda harus menguasai konsep dari namanya present moment. Ya, Anda harus kuasai betul-betul materi ini, karena ini adalah materi yang sangat penting untuk Anda bisa mengakses zona supernatural. Ya, disebut dengan present moment atau disebut dengan eternal now. Eternal itu berarti selamanya, ya, selama-lamanya. Now itu berarti saat ini, eternal now itu berarti saat ini yang apa ya? Yang tidak kekang oleh waktu gitu ya. Ya, itu disebut dengan eternal now. Okay? There is a lot of talk about being present or being in now these days. While most people understand the basic of what that means, not to think about the future or life in the past, I want to offer you a completely different understanding of concept. It is going to require that you get beyond the physical world, including your body, your identity, your environment, and even beyond time itself. This is where you turn possibility into reality. Oke. Nah, berbicara tentang masa now, ya, the present moment, sudah banyak guru-guru atau banyak materi atau orang lain yang sudah membahas ini, membahas topik ini, topik tentang now, tentang saat ini itu sudah banyak ya. Tapi kebanyakan orang hanya memahami ini
dari arti dasarnya aja, ya, yaitu bahwa yang disebut dengan eternal now itu artinya ya Anda berarti cuma berbicara tentang tidak di future, tidak di masa lalu. Oke, nah jadi penjelasannya ada seperti ini. Kebanyakan orang mengerti yang namanya now itu, ya now ini, itu ya sebenarnya ada now itu adalah tidak di past, tidak di future. Ya. Sebenarnya power of now itu apa ya? Kita mengenal ada 3 waktu yang kita bisa alami. Yang pertama adalah masa lalu, ya. Jadi ini masa lalu. Yang ini adalah masa depan, betul? Ya. Orang berpikir pemahaman tentang now itu maksudnya apa sih now itu? Oh, now itu pokoknya kamu tidak di masa lalu, tidak di masa depan, berarti itu adalah now. Itu adalah pengertian basic yang paling dasar ya, atau now atau present moment ya di sini ya. Oke? Ini pemahaman yang dasar. Tetapi dalam ajaran Joe Dispenza dia mengatakan saya itu maksudnya Joe Dispenza, I want to offer you a completely different understanding. Saya ingin menawarkan kepada Anda dalam bab ini satu pemahaman yang berbeda dari konsep yang pada umumnya. Ya, dan maksudnya apa? Karena konsep now yang ditawarkan adalah ini akan mengharuskan Anda keluar dari physical world. Jadi kalau Anda ingin merasakan yang namanya now, maka Anda harus keluar dari tubuh fisik Anda, dunia fisik Anda, termasuk juga dari tubuh Anda, identitas Anda, environment Anda, dan harus pergi melalui waktu, ya, harus pergi even beyond the time itself. Jadi artinya sekarang yang disebut dengan now yang ada di sini, yang disebut dengan now versi Joe Dispenza ini adalah ketika kita bisa beyond itu artinya melebihi, beyond your body, ya, beyond your mind, bahkan beyond your time itself. Ya, jadi bagaimana kita bisa merasakan now ini? Anda akan merasakan now secara otomatis kalau kita sudah bisa melampaui atau keluar dari tubuh, pikiran, dan bahkan waktu. Wow, menarik kan? Sehingga kalau Anda bisa melakukan itu, maka sekarang Anda bisa mengubah possibility into reality. Sehingga kalau kita bisa melakukan ini, maka sekarang Anda bisa mengubah yang namanya kemungkinan, possibility, yang tadinya kelihatannya kemungkinan, ini akan terwujud menjadi sebuah realitas. Syaratnya adalah Anda harus become at now, being at now, be at now. Ya, caranya adalah dengan cara kamu harus menjadi beyond your body, mind, bahkan beyond time itself. Ya, kalau beyond time, berarti time itu kan isinya kan, ini kan namanya time, betul? Time itu isinya ya past, now, and future. Jadi nanti kita akan diajak bagaimana caranya, jangan dulu bikin macam-macam. Nanti kita akan diajak bagaimana kita menuju beyond body and time, body, mind, and time. Ya, melebihi, keluar dari tubuh kita. Ya, sehingga kita bisa mengubah kemungkinan menuju realitas. Menarik ya? Oke, lanjut. Bagus. After all, if you don't get beyond who you think you are and the way you have been conditioned to believe the world works, it is not possible to create a new life or new destiny. Stop dulu sampai sini ya. Tadi juga kita disuruh keluar dari kita punya identitas. Ya. Jadi pada intinya kalau sekarang kita ini tidak pernah keluar dari tubuh kita ini, ya, maka kebiasaan kita ini ya akan begitu terus, maka pola pikir kita akan begitu terus, sehingga kita tidak pernah menjadi orang yang baru, kita tidak pernah terbuka kepada kemungkinan yang baru kalau kita selalu berada pada diri kita yang sekarang. Ya, karena itu ada kata beyond, melebihi, kamu harus bisa keluar lebih itu, ya. Nah, kalau Anda nggak bisa melakukan itu, maka nggak akan mungkin juga Anda bisa menciptakan satu hidup baru atau nasib baru. Siapa di sini yang kepingin mengubah nasib? Ya, Pak, saya ingin mengubah nasib, Pak. Gimana caranya? Nggak akan mungkin kalau kita menggunakan pola pikir yang sama. Kalau kita masih melekat pada identitas kita, nggak akan bisa. Caranya bagaimana? Anda harus keluar dulu. Barulah kemudian bisa dimungkinkan untuk meng-create new life. Tanpa itu nggak ada jalan, nggak mungkin bisa. Sampai sini bisa diikutin? Oke. Sorry.
So in a very real sense, you have to get out of your own way, transcend the memory of yourself as an identity, and allow something greater than you, something mystical, to take over. In this chapter, I'm going to explain how it works. Nah, jadi kalau kita cerna ini semua ya, maka prinsipnya adalah kamu harus keluar dari jalanmu yang sekarang. Dan kemudian kamu harus mengubah atau transcend itu meningkatkan mengupgrade memori kamu ya dari yang membawa kamu menjadikan kamu sebagai sebuah identitas. Dan kemudian ini yang paling penting mengizinkan, allow itu mengizinkan satu hal yang lebih besar daripada kamu, satu hal yang sifatnya mystical untuk men-take over, untuk memurnikan dirimu. Ya, ini yang paling penting. Nanti Anda akan belajar bagaimana caranya. Konsepnya dipahami dulu. Menurut saya yang paling luar biasa adalah allow something greater than you. Jadi nomor satu adalah kita harus melepas identitas kita yang sekarang, pola pikir kita yang sekarang. Nomor satu itu dulu, ya. Lalu kemudian kita mengizinkan, ya setelah kita lepas dulu. Lalu kemudian kita mengizinkan, memberikan izin kepada satu hal yang lebih besar daripada kamu. Satu hal yang sifatnya mystical untuk mengambil alih. Nah, something greater than you, Anda bisa sebutkan ini sebagai universal mind, Anda bisa sebut sebagai Tuhan, Anda sebut sebagai apapun itu. Ya, seru ya. Ini konsepnya adalah seperti ini. Konsepnya seperti ini. Ini kalau kita bahas sangat mendalam, nanti kita akan bahas. In this chapter, I'm going to explain how it works. Ya, maka di dalam chapter ini kita akan menjelaskan bagaimana ini semua terjadi. Saya tahu teman-teman pasti punya banyak pertanyaan, tapi sabar dulu, ikuti dulu ceritanya. Nanti kita akan belajar di chapter ini dengan lebih powerful. Oke? Videonya akan saya stop dulu sampai di sini karena sudah 12 menit ya, supaya pembelajaran kita jadi lebih tersusun rapi ya. Ini nanti sebentar lagi kita akan masuk ke dalam brain function, kita mulai masuk ke materi. Oke? Dan ini pemanasan dulu. Jangan lama-lama dulu, pemanasan dulu supaya supaya kita nanti nggak tergilir. Oke. Kalau yang pertama sudah rumit nanti teman-teman jadi malas ngikutinnya ya. Percaya deh sama saya, setelah Anda mengikuti chapter 2 ini, wow, boom, everything become change. Anda akan mendapatkan pengalaman baru, Anda mendapatkan ilmu baru yang mungkin tidak akan Anda dapatkan dari manapun. Karena pembahasan ini sangat-sangat mendalam dan saya sangat yakin sangat berguna bagi hidup Anda. Sangat berguna bagi teman-teman yang ingin punya hidup baru, punya nasib baru, punya pola pikir yang baru. Oke? Sampai ketemu di video yang kedua nanti. Thank you. I love you all. Bye.